Shalom adik-adik, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan belajar dari kitab 2 Tawarikh 20 tentang pasukan Yosafat yang bernyanyi. Nah adik-adik, Yosafat adalah seorang raja yang bijaksana dan kuat dari Yehuda. Ia beribadah kepada Allah dengan segenap hatinya. Ia menghancurkan berhala-berhala di negeri itu dan mengutus imam-imam ke seluruh penjuru negeri untuk mengajar orang-orang tentang hukum Allah. Yuk kita akan saksikan ceritanya. Jehoshaphat. This is Jehoshaphat. Oh, hello. Who was one of the kings of Judah. He was a good king. Yeah. Who strengthened Judah. Hey, Joseph. And he did what was right in God's eyes. He obeyed God's commandments, and God was with him. There were other countries around Judah who wanted to wage war on Judah, though. Huh. And one day, messengers came to Jehoshaphat Hey, Jehoshaphat. and said that the armies of 3 kingdoms were marching towards Judah. Oh, no. Jehoshaphat was terrified by this news and begged God for guidance. Hey, everyone. Hey. He told everyone in Judah to start fasting. People from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek God's help. Jehoshaphat stood before all the people and prayed to God. He asked for God's help, saying, "O Lord, God of our ancestors, you are powerful and mighty. No one can stand against you." He told God of the things that God had done for Israel before, and he asked him to stop the armies that were coming for them. He said, "We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help." All of the men of Judah stood before God with their wives and children. The Spirit of God came upon one of the men who was standing there, and he said, "Listen, all you people of Judah and Jerusalem. This is what the Lord says. Do not be afraid, for the battle is not yours, but God's." He told them that tomorrow they would march out against the armies, but they would not need to fight, for God would be with them. Then King Jehoshaphat and all of the people of Israel worshipped God. The next morning, the army of Judah went out to battle. Listen. Jehoshaphat said to them, "Believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm." Jehoshaphat sent the singers to walk ahead of the army, and they praised God as they led the army. At the very moment they started praising God, God caused the armies of the other kingdoms to start fighting among themselves. So when the army of Judah came to overlook the battlefield, Wow. the enemy was defeated and not a single one of them had escaped. The army of Judah went and gathered the valuables from the valley, and there was so much that it took them 3 days to collect it all. Wow. They praised and thanked God who had given them victory. Then they marched into Jerusalem praising God who had defeated the armies of their enemies, and the kingdom of Judah was at peace. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyimak bagaimana Yosafat hendak diserang oleh pasukan yang amat besar. Oleh karenanya banyak keluarga-keluarga yang ketakutan dari semua kota-kota di Yehuda datang bersama-sama mencari Tuhan. Dalam ketergantungan penuh kepada Tuhan, mereka berpuasa dan berdoa di bait Allah, mencari jawaban dari Tuhan. Yosafat berdiri di tengah-tengah mereka dan memimpin bangsanya dalam doa yang sungguh-sungguh. Nah adik-adik, Yosafat sangat menyadari kelemahannya. Ia merasa takut, tetapi ia mengambil sikap yang benar, yaitu datang kepada Tuhan.
sebagai anak Tuhan, kita juga harus berhati-hati bertindak, sehingga yang kita lakukan adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun, kita tidak bisa melakukan hal itu tanpa bimbingan dan tuntunan dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu mengandalkan Tuhan selalu. Oleh karena Tuhan Maha Tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tuhan tahu adik-adik yang terbaik buat kita semuanya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan membimbing hidup kita untuk berhati-hati sehingga hidup kita akan berhasil di kemudian hari. Nah, adik-adik, apapun cita-citamu, andalkan Tuhan, maka kita akan diberkati. Yuk, kita akan baca kitab Yeremia 17 ayat 7. Kita akan baca bersama-sama. Adik-adik di rumah ikut membaca dengan suara yang keras ya. Yuk, 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekali lagi dengan suara yang lebih keras. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Wah, kakak belum dengar suara yang keras nih. Yuk kita baca sekali lagi ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Baik adik-adikku yang hebat, melalui firman Tuhan kita hari ini kita kembali diingatkan. 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, seperti Raja Yosafat tadi, ia menyadari kelemahannya. Ia menyadari ia tidak mampu. Tetapi dia datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ya. Kedua, diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus sungguh-sungguh menaruh harapan kita kepada Tuhan. Maka semua yang kita anggap mustahil atau tidak mungkin akan menjadi mungkin ketika kita sungguh-sungguh menaruh harap kepada Tuhan. Lalu ketiga, diberkatilah orang yang memuji dan menyembah Tuhan ya. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sedang sedih, mari mencari Tuhan dengan berdoa dan menyanyi, menyembah Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Sekali lagi adik-adik, kakak mengajak kalian semuanya, mari sama-sama kita mencari Tuhan dengan berdoa, percaya dan tetaplah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan lakukan yang benar. Baik adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kami kembali untuk kami menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Ajarlah kami untuk kami boleh senantiasa berdoa, percaya kepada Tuhan, dan senantiasa memuji, menyembah Tuhan, dan melakukan hal-hal yang benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.